Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Selamat pagi saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa Madin ULA 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas di hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita kitab Aqidatul Awam, insyaallah episode yang kelima. Oleh karena itu sebelumnya kita awali dengan berdoa dengan harapan mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li naili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wali ihya'id dini wali syukrin ni'mati biniyatin shadiqatin ma'at tawakkuli. Nawaitu ta'alluma li naili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati biniyatin shadiqatin ma'at tawakkuli. Nawaitu ta'alluma li naili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa khairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati biniyatin shadiqatin ma'at tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal khulafai rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussuhu la hadrati jami'i masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin wa nakhussuhu la hadrati muallif hadzal kitab asy-syekh Ahmad al-Marzuqi wa jami'i talamidina jami'i abaina wa ummahatina wa nakhussuhu jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususun khasailah hadrati jami ahli kuburi man ittaba'a hadha at-ta'lim ghafarallahu dhunubahum waj'alhumul jannata mathwahum. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: wonten pinten sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang kawurut-urutaken anggenipun nuturaken ingkang dados jangkepipun sifat wajib kalih dosa kagunganipun Gusti Allah? Jawab inggih punika wonten 7. Nomor setunggal sifat kudrah, tegesipun Gusti Allah punika maha kuwaos. Kalih sifat iradah, tegesipun Gusti Allah punika maha kersa. 3. Sifat sama,
tegesipun Gusti Allah menika maha midanget. Sekawan sifat basor, tegesipun Gusti Allah punika maha mirsani. Gangsal sifat hayat, tegesipun Gusti Allah punika maha sugeng. Nomor 6 sifat ngilmu, tegesipun Gusti Allah menika maha ngudaneni. 7 kalam, tegesipun Gusti Allah punika maha ngendika. Dene syahidipun nggih punika lahu sifatun sab'atun tangtazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Lahu iku tetep keduwe Gusti Allah. Lahu iku tetep keduwe Gusti Allah sifatun utahe pira-pira sifat. Sab'atun kang 7. Tangtazimu kang dadi kaurut-urutaken apa sab'ah. Fakudratun mongko utahe sab'ah iku sifat kudrah, sifat kuwasa. Iradatun lan sifat ngersakaken atau sifat iradah. Sam'un lan sifat sama midanget. Basorun lan sifat basor mirsani. Hayatun lan sifat hayat, sifat gesang. Al-ilmu lan sifat ngilmu, sifat ngudaneni. Kalamun lan sifat kalam ngendika. Istamaro kang langgeng apa kalam. Istamaro kang langgeng apa kalam. Ada beberapa sifat yang menjadi pelengkap dari sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya sehingga lengkap menjadi 20 sifat. Kalau yang kemarin kita sudah belajari semuanya, ada 13 sifat yang kemarin sudah kita ketahui. Berarti berikutnya ada 7 sifat lagi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sifat kudrah. Allah itu maha kuasa. Nah, kemarin ada kaunuhu qadiran, maka sekarang ada kudrah. Jadi kalau yang kaunuhu itu hal. Jadi masih hal. Hal itu sesuatu yang tidak bisa naik sampai derajat wujud dan tidak bisa turun sampai derajat tidak ada. Ya. Jadi yang ini sifatnya Allah kudrah kuwasa. Jadi Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuasa. Keterangannya bisa sama dengan yang kemarin. Allah itu maha kuasa, apapun bisa terjadi atas kehendak dari Allah. Maka kalau kita tetap bersandar kepada Allah, kita nggak akan pernah kok merasa putus asa, merasa bingung dengan kehidupan ini. Karena kita yakin betul bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa ada bersama dengan makhluknya. Allah senantiasa menolong hambanya yang terus senantiasa kumantil atine kelawan Allah. Nah, ini sebisa mungkin dimanapun dan kapanpun kita berada itu senantiasa kumantil karo Gusti Allah. Jangan sampai tidak. Kenapa? Ifadillah yafadka. Awake dhewe gelem ngrekso. Kita semuanya itu mau untuk menjaga hak-haknya Allah. Allah yang akan menjaga kita. Ifadillah tujahidhu amamaka. Jadi jagalah Allah. Kalau kita mau menjaga Allah, maka kita akan menemukan Allah. Allah itu ada bersama dengan kita. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolong kita. Ketika kita meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh bermohon kepadanya, maka Allah juga akan memberikan kepada kita. Pertanyaannya, lagi saya sering kali berdoa ya Ustadz, saya sering kali berdoa, saya sering kali minta kepada Allah, kok enggak dikasih-kasih dong? Itu bagaimana?
Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita inginkan. Itu yang harus jadi catatan. Jadi ada sebuah kata mutiara yang sangat menarik. Saya pernah dapat kata mutiara yang sangat menarik. Saya mohon kepada Allah supaya saya itu diberikan binatang kecil mungil yang indah, namun Allah memberikan saya ulat berbulu. Saya meminta kepada Allah supaya diberikan bunga yang indah, tetapi Allah memberikan saya kaktus yang berduri. Tapi lama-kelamaan ulat berbulu itu berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kaktus itu kemudian berbunga dengan bunga yang indahnya. Ternyata Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita inginkan. Makanya kalau misalkan doa kita belum dijabah oleh Allah, jangan kemudian berputus asa. Jangan kemudian kita berkecil hati, nggak usah, karena Allah lebih tahu bahwa ternyata kita ini masih belum membutuhkan itu. Ada sesuatu yang lebih mendesak yang kita butuhkan, yang kemudian diberikan oleh Allah kepada kita. Kadang-kadang kita justru tidak menyadari hal itu. Gitu ya. Jadi Allah punya sifat qudrah. Kemudian Allah juga iradah, menghendaki. Allah itu bolehlah kita punya kehendak, tetapi ingat kehendak kita itu terbatas. Allah maha berkehendak, kehendaknya Allah gak akan ada batasnya. Allah basor, mendengar. Allah sama, Allah itu mendengar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, semua didengar oleh Allah kok. Kamu boleh saja menipu orang lain, kamu boleh saja memutarbalikkan perkataan di hadapan seseorang, tetapi Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam dirimu, maha mendengar apa yang ada di dalam apa yang kamu ucapkan, dan seterusnya. Basor, Allah juga maha melihat. Hayat, Allah itu hidup. Ilmu, Allah itu maha mengetahui. Jangan mengira bahwa ada sesuatu yang tidak diketahui atau ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Itu adalah salah. Ya, Allah itu punya sifat kalam. Allah itu menghentikan. Kalamnya Allah itu beda dengan kalamnya makhluk. Allah itu nek kalam ngendikane Gusti Allah bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Lah bagaimana kemudian kita bisa memahaminya? Bagaimana kita bisa memahami hal itu? Setiap perkataan kalau makhluk ya ada suaranya, ada hurufnya. Kalau Allah enggak. Bagaimana itu kemudian bisa dipahami? Ya itulah kuasanya Allah, beda dengan kita. Jangan dibayangkan, gak usah mikir-mikir tentang Gusti Allah, gak usah mikir. Tapi nggak bisa dirasionalkan, nggak usah dirasionalkan. Akal kamu saja terbatas kok. Akal kita ini lo terbatas. Mau memikirkan Allah yang maha tidak terbatas, kesalahan besar. Dan sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mampu untuk memikirkan zatnya Allah. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan-ciptaannya Allah. Jangan pernah berpikir atau memikirkan tentang zatnya Allah, karena itu adalah satu hal yang salah, dan seperti apapun pasti tidak akan pernah benar. Sing mau pikir nih tentang Gusti Allah itu tidak akan pernah benar. Ya, dalilnya mana sifat-sifat tersebut? Lau sifatun sab'atun tangtazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Soal sifat wajib kalih dosa kagunganipun Gusti Allah punika dipun bagi dados pinten? Jawab, dipun bagi dados sekawan. Setunggal sifat nafsiyah, rupinipun nggih menika wujud. Dua sifat salbiyah, rupinipun nggih punika kidam baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Tiga sifat maknawi, rupinipun nggih punika kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam.
Sekawan nggih menika sifat maknawiyah, rupinipun inggih punika kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Jadi sifat wajibnya Allah 20 itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Itu sifat yang melekat pada diri Allah. Sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai satu-satunya wujud yang sempurna, sebagai satu-satunya wujud yang tidak diwujudkan. Jadi Allah itu wajib wujud, sementara makhluk dan lain sebagainya ini semuanya termasuk kita ini adalah mewujud, diwujudkan oleh Allah. Seandainya kita dihindari oleh satu sifat, satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, adam kita. Dalam satu detik kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah, maka adam kita hilang. Karena kita ini mungkinul wujud, maujud. Yang wujud itu hanya satu, Allah. Yang maujud macam-macam. Kalau yang maujud itu yang diciptakan itu banyak, watu kayu, kemudian meja kursi dan sebagainya, itu ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, kita ini termasuk, dan lain sebagainya, bumi langit seisinya. Ini semuanya diciptakan oleh Allah, namanya maujud, diwujudkan. Kita ada karena diwujudkan. Sementara Allah itu wujud dengan dirinya sendiri. Allah tidak diwujudkan oleh yang lainnya. Jadi Allah wujud dengan sendirinya. Kemudian ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ada 5 itu. Jadi qidam, maha terdahulu Allah itu. Enggak ada yang lebih dahulu daripada Allah. Baqa, Allah itu langgeng, kekal, enggak ada yang kekal selain Allah. Mukhalafatul hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk, enggak akan pernah sama. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri. Wahdaniyah, Allah itu tunggal esa. Jadi nafsiyah, salbiyah ini menafikan yang lainnya. Menafikan yang lainnya, bahwa enggak ada yang lebih dahulu daripada Allah, enggak ada yang kekal sekekal Allah, enggak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang mampu untuk berdiri sendiri. Berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang lain, enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah esa, Allah enggak butuh kepada yang lain. Kalau kita kan butuh dengan yang lain. Punya harta banyak, tapi kalau kita tidak punya istri, kita juga repot. Sudah punya istri, nggak punya anak, repot juga. Sudah punya istri, punya anak, nggak ada tetangga, lebih repot juga. Nggak ada teman, apalagi. Inilah manusia, kita senantiasa tergantung kepada yang lainnya. Karena itu kita ini makhluk sosial namanya. Makhluk yang butuh terhadap orang lain. Nggak mungkin kita akan bisa hidup sendiri menyendiri, jero kamar dewe misalkan, atau mungkin berada di tengah alas dewe tanpa anek koncone. Nggak mungkin. Manusia itu butuh hanya seperti itu aja. Manusia itu butuh yang lain, butuh jagong karo koncone, butuh misalkan itu komunikasi dengan yang lain. Itulah manusia, beda dengan Allah. Ya. Jadi manusia itu bukan tidak punya sifat salbiyah, yang punya salbiyah itu Allah. Allah punya salbiyah, manusia tidak. Kemudian ada sifat maknawi. Sifat maknawi yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini kan tidak bisa dilihat, gitu ya. Ini nggak bisa dilihat. Tapi efeknya qudrah itu bisa dilihat. Efeknya iradah itu bisa dilihat. Gitu ya. Nah, kemudian ada sifat maknawiyah, yang itu adalah halnya, yang itu tetap ada dalam diri. Soal pinten kathahipun sifat menang kagunganipun Gusti Allah? Jawab, inggih punika wonten setunggal, rupinipun fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Tegesipun Gusti Allah punika wenang andamel saben-saben perkawis ingkang kongang wujudipun utawi tilar.
Syahidipun nggih punika wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun lan iku wenang. Wa jaizun lan iku wenang bi fadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah. Bi adlihi kelawan bi fadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah wa adlihi lan sifat ngadili Gusti Allah. Tarkun utawi tinggal likulli mungkinin maring saben-saben perkara kang kongang. Likulli mungkinin maring saben-saben perkara kang kongang. Kafilihi khalih kaya uliye agawe kulli mungkin. Kafilihi khalih kaya uliye agawe kulli mungkinin. Ada berapa sifat jaiz bagi Allah? Allah Subhanahu wa taala itu punya satu sifat jaiz. Sifat wenang. Apa itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu? Allah itu boleh mau melakukan sesuatu sekehendak Allah tanpa ada orang yang mampu untuk menghalang-halanginya, atau meninggalkan untuk melakukan sesuatu, itu juga haknya Allah. Siapa yang mau menghalang-halangi kehendaknya Allah? Gak ada. Kalau kita di dunia ini mungkin akan sangat terpengaruh dengan banyak persoalan. Misalkan kalau kita ini mau berbuat tegas, mengingatkan seseorang ketika ada yang melakukan kesalahan, kalau yang melakukan itu adalah pejabat, kadang-kadang kita itu khawatir, kadang-kadang kita itu ya rikuh, kadang-kadang sing ngene dan seterusnya. Itu manusiawi. Tapi kalau Allah, siapa yang mau menghalangi? Jadi Allah berkehendak, Allah menang gitu ya. Boleh Allah itu melakukan sesuatu sekehendaknya Allah tanpa ada orang yang mau untuk menghalangi. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah bisa melakukan sesuatu sekehendak hatinya ataupun meninggalkan untuk tidak melakukan sesuatu sesukanya Allah. Karena itu jangan pernah ngatur-ngatur Allah gitu loh. Kadang-kadang kita itu yang donga kan yang ngatur ning Gusti Allah ya Gus. Ya, kadang-kadang kita itu yang ngatur ning Gusti Allah. Ning ya kalau tepat ya boleh-boleh saja itu kalau tepat itu. Tepat itu maksud saya gimana? Tepat itu karena kita doa itu seperti itu karena kita itu punya keyakinan Allah itu maha segala-galanya gitu ya. Maha segala-galanya. Makanya len donga ya dingilmoni biar kita itu tidak keliru. Jadi ilmu itu penting. Belajar seperti ini kita penting. Mengetahui sifat wajibnya Allah 20, sifat jaiznya Allah ada 1. Nah, ini kudu ngerti. Kita sebagai orang Islam jangan sampai ada yang tidak tahu serta dalilnya. Kalau kita mampu untuk memasukkannya dalam hati kita, keyakinan kita dalam setiap perbuatan kita, maka insya Allah setiap perbuatan yang kita lakukan itu senantiasa terus dibarengi dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, mungkin untuk materi kita kali ini cukup sampai di sini. Berikutnya insyaallah kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dan kita tutup dengan baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار الحمد لله على كل حال اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا
بك من حال أهل النار الحمد لله على كل حال اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار الحمد لله على كل حال. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.